Teman-teman, sahabat webinar sekalian, berikut adalah materi yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Stefanus Lembar, spesialis patologi klinik. Kita coba dulu sapa beliau. Selamat pagi, dokter. Pagi. Ya, selamat pagi, dokter. Sehat selalu ya, dok ya? Amin. Ya, tetap bersemangat. Beliau adalah Ketua PDS Patrin Jakarta, dan tema yang akan beliau sampaikan adalah dengan judul Routine Blood Test Profile and COVID-19 Pasien. Jadi pemeriksaan laboratorium bagi pasien COVID-19 adalah pemeriksaan darah rutin termasuk di dalamnya. Bagaimana nanti profil hasil tes darah rutin pada COVID? Mari kita dengarkan bersama. Dan dokter, waktunya sama ya dok, 45 menit untuk presentasi, dan nanti bisa dilanjutkan ya dengan pertanyaan yang lain. Nah, ini adalah profil dari atau CV dari Dr. Stefanus. Beliau ternyata kelahiran Palembang, tanggal 28 September 67. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Sriwijaya. Dan pekerjaan beliau diawali sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Baik, dokter, kami persilahkan beliau kepada dokter untuk menyampaikan materinya. Sapa dulu semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Telki dan pihak mitra PT Menre yang memberikan kesempatan untuk kami untuk berbagi. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba membagikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeriksaan hematologi, yang berkaitan juga dengan era COVID ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan kita dapat bagi bersama. Sebentar. Ya, oke. Sudah jelas kira-kira? Tayangannya sudah bisa dilihat? Ya, sangat jelas. Judul dari atau topik dari bahan diskusi kita hari ini adalah peran pemeriksaan hematologi pada penanganan COVID-19. Oke. Sebagai latar belakang, kita melihat situasi terkini. Ini diambil dari COVID ya, yang ditayangkan kemarin sore jam 4. Itu situasi terakhir positif untuk COVID sekitar 5.923 dengan angka kesembuhan 607 dan yang meninggal 520. Nah, 2 hari terakhir ini angka kesembuhan sudah melebihi dari angka yang meninggal. Nah, latar belakang inilah kalau kita lihat semakin hari tampak ada peningkatan dari kemajuan deteksi positif COVID ini. Ya. Nah, sedangkan angka kesembuhan dan angka yang meninggal itu menandakan suatu penanganan yang semakin hari juga semakin baik. Ya. Nah, untuk melihat penanganan tersebut atau dengan arti penata laksanaan ini, itu sangat berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah faktor yang menentukan deteksi dari COVID itu sendiri, serta memantau dari kesembuhan atau terapi dari COVID itu sendiri, sehingga kita dapat melihat seberapa kemajuan yang diperoleh dari hasil penata laksanaan tersebut. Sekarang kita kembali kepada asalnya dulu, yaitu coronavirus infection disease 19 yang disebut sebagai COVID-19. Kita kenal pertama coronavirus ini adalah virus dengan famili corona ya kita kenal, yang dapat menyebabkan kelainan yang biasanya hanya berupa
common cold atau flu biasa. Ya. Kelainan ini pun bisa menyebabkan sampai terjadi suatu severe acute respiratory syndrome yang kita lebih kenal dengan SARS. Ya. Dan pernah suatu ketika terjadi suatu peningkatan angka kejadian, tapi belum sampai menjadi wabah, yaitu pada SARS and Middle East Respiratory Syndrome yang dikenal sebagai MERS. Ya. Dan pada tahun ini, tahun kemarin, tahun 2019, sebuah coronavirus yang baru yang diidentifikasikan sebagai penyebab dari outbreak yang pertama kali ditemukan di Cina. Ya. Nah, virus ini kemudian dikenal dapat menyebabkan sama seperti yang disebut tadi sebagai SARS, dan akhirnya dikenal sebagai pada terminologinya adalah suatu SARS-CoV-2, ya, SARS-CoV-2. Nah, kelainan ini ya akhirnya berubah terminologi menjadi COVID-19, yaitu Coronavirus Infectious Disease, ya. Infectious disease untuk yang karena ditemukan pada tahun 2019, maka diberikan terminologi 19. Nah, pada tahun 2020, bulan Maret yang baru lalu, WHO mendeklarasikan bahwa outbreak ini berubah menjadi sebuah pandemi. Nah, kemudian kita lihat gejala klinik. Ya. Gejala klinik sesuai dengan apa yang disebut pada awalnya SARS tersebut adalah suatu severe acute respiratory, tentu akan masuk ke dalam sistem respirasi, di mana awalnya orang akan tampak demam, kemudian ada gejala respiratif, yaitu batuk, serta adanya severe akut tadi, bisa menjadi sesak atau lain-lainnya yang berkaitan dengan respirasi. Akan tetapi, makin ke belakang beberapa penelitian menyebutkan bahwa gejala-gejala yang khas seperti ini justru, tapi tetap dominan, justru ada beberapa kelainan lain, ya, yaitu beberapa kelainan sampai pada ada yang menyebutkan kehilangan indera penciuman, indera perasa. Nah, itu merupakan salah satu gejala yang timbul, ya, gejala lain atau gejala yang tidak khas dari akibat coronavirus ini. Nah, ada pula yang berkaitan dengan beberapa organ seperti organ indera, organ mata, kemudian kulit, itu juga dapat dimanifestasikan sebagai akibat dari infeksius virus corona ini. Kita lihat sekarang perjalanan penyakit. Ini saya ambil dari jurnal penyakit dalam, ya, yang terbaru. Pembagian dari beberapa istilah untuk penderita, atau mulai dari orang tanpa gejala, kemudian orang dengan atau dalam pemantauan, sampai pada pasien dalam pengawasan. Dan di sini kita akan melihat beberapa perkembangan mulai dari tanpa gejala sampai menunjukkan gejala awal, sampai terjadi gangguan respiratif, pneumonia, dan sampai berakibat gagal napas. Ya. Di mana beberapa keadaan ini dapat ditimbulkan dalam waktu tertentu, ya, seperti ada gejala demam, batuk, ya, sesak. Itu ada hari-hari tertentu yang telah diteliti oleh beberapa ahli, terutama dari spesialis paru atau dari penyakit dalam. Selanjutnya pada treatment. Ya. Nah, treatment ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di sini kita lihat, treatmentnya ini tentu akan mengacu pada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu sendiri kita sudah lihat tadi bahwa adalah satu virus, maka treatmentnya juga akan dengan apa yang nantinya para ahli farmakologi yang beberapa waktu yang lalu telah menerbitkan sebuah konsensus untuk terapi terhadap
virus corona sendiri. Kemudian beberapa risk factor dan akhirnya mencapai komplikasi ini juga merupakan faktor penentu dari treatment. Ya. Nah, di bawah ini ada link, mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang menjadi sumber literasi saya. Sampai di sini masih bisa dilihat kira-kira? Apa yang saya tayangkan di sini? Bisa ya? Masih ya? Nah, ini saya menyebutkan dari kausa penyebab. Oh ya, slide-nya, iya. Slide-nya masih dalam bentuk tayangan yang saya buat tadi. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, Bapak Ibu sendiri mungkin nanti bisa diklik di bagian bawah yang ini. Nah, di bagian bawah ini, ya, di bagian bawah ini sudah link dengan nanti kan dibagikan ya bahan presentasi ini. Bapak Ibu bisa melink dari yang sudah saya sebutkan di sini sehingga bisa memberikan keterangan bahwa treatment ini benar-benar tergantung dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Tadi saya sudah sebutkan adanya kausal, kemudian risk factor, dan adanya beberapa komplikasi. Nah, biasanya risk factor ini ada beberapa penyakit penyerta yang dapat memperberat keadaan sehingga treatmentnya juga akan berbeda. Nah, dari keterangan-keterangan yang sebelumnya saya sebutkan dan saya jelaskan tadi, itulah yang memberikan beberapa dorongan untuk menjelaskan apa yang dapat kita deteksi atau kita ambil atau kita melihat dari perkembangan hasil laboratorium untuk menentukan atau melihat faktor-faktor tersebut dalam hal diagnosis, dalam hal pemantauan penyakit atau pemantauan terapi, ya, atau melihat faktor risiko atau melihat faktor prognosis dari COVID ini. Ya. Untuk laboratorium ini, kita melihat pertama adalah dengan complete blood count, ya, yaitu dengan hematologi rutin, di mana beberapa parameter sudah biasa kita lihat, ada hemoglobin, ada hematokrit, jumlah sel, ya, kemudian indeks eritrosit, kemudian hitung jenis, ada LED, ya, dan juga ada HFC. Nah, untuk laboratorium yang lain, kita melihat ada perubahan-perubahan kimia klinik, ya, kimia klinik di dalam tubuh kita, seperti ada beberapa marker untuk inflamasi seperti CRP atau C-reaktif protein, ya, kemudian fungsi liver, fungsi renal, ya, ada kreatinin kinase, ada prokalsitonin. Nah, sedangkan untuk yang screening dan diagnostik, ya, screening dan diagnostik beberapa minggu terakhir sempat menjadi apakah rapid ini bisa digunakan atau digunakan secara luas atau bagaimana, tentu akan kita kembalikan kepada nanti regulasi. Dan beberapa profesi patologi klinik sudah memberikan rekomendasi untuk alur penggunaan rapid test ini. Nah, kita tahu bahwa screening dan diagnostik itu terdiri dari pemeriksaan untuk menentukan antibodi, yaitu anti-SARS-CoV-2 yang menggunakan rapid test, antigen, ya, antigen yang mendeteksi antigen atau virusnya, atau materi genetik dengan berbasis molekuler. Mungkin tadi Mas Pitra sudah sempat menyebutkan bahwa rapid test juga digunakan di Wisma Atlet tadi, dan juga untuk antigen juga dikirim ke berbagai lab rujukan, ya Mas Pitra, ya, tadi sudah sempat dijelaskan. Untuk hematologi. Untuk hematologi di sini, ya, di sini kita lihat tadi dari parameter-parameter yang tampak ada beberapa hal yang cukup signifikan, ya, cukup signifikan atau cukup memberikan makna dalam arti penurunan terhadap parameter-parameter tersebut. Yaitu yang pertama adalah jumlah leukosit,
dan jumlah limfosit. Serta yang satu lagi adalah kita harus memantau adanya perubahan yang terjadi pada differential count atau yang kita kenal hitung jenis. Nah, dari ketiga inilah kita bisa melihat perubahan-perubahan yang cukup bermakna dalam arti untuk memantau terapi atau melihat atau memantau dari perkembangan penyakit. Ya. Dan kemudian dari hematologi ini, yang saya katakan tadi, complete blood count ini secara rutin akan melihat perubahan pada parameter-parameter hematologi rutin. Nah, yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah suatu penelitian terbaru, yaitu yang disebut dengan NLR. NLR ini adalah neutrophil to lymphocyte ratio. Nah, neutrophil to lymphocyte ratio ini yaitu suatu metode yang sangat mudah, ya, metode yang sangat mudah, dan kita hanya melakukan perhitungan yang berasal dari hitung jenis. Misalnya hitung jenis yang biasa kita sudah tahu ada 6 sel yang sudah kita bisa lihat. Sel dari hitung jenis itu kita jumlahkan sel neutrofil segmen dan neutrofil batang, kemudian kita bagi ke jumlah limfosit. Nah, hasil pembagian tersebut itulah yang kita kenal sebagai ratio. Nah, ratio ini tadi sudah dikatakan sangat mudah, dan hasil itu kita tinggal membagi, dan dari studi yang dilakukan di Beijing menunjukkan ada suatu cut-off untuk NLR ini terhadap COVID-19, yaitu nilai 3,13. Ya. Dan nilai inilah yang nantinya kita lihat ke depan bahwa nilai NLR ini dapat menjadi suatu nilai prognostik, ya, terutama untuk beberapa pasien yang rentan, ya, pasien yang mempunyai faktor risiko tinggi, misalnya pada umur atau usia lebih dari 60 tahun, ya, atau pasien dengan kelainan-kelainan tertentu yang mendasari dari COVID ini. Nah, keterangan lain dari NLR ini, NLR memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang cukup tinggi, ya. Di sini disebutkan sensitivitasnya sekitar 87,5% dan spesifisitasnya 71,77%. Nah, kemudian perubahan parameter hematologi, ya, perubahan parameter hematologi seperti yang sudah dibicarakan, bahwa yang terutama yang memberikan suatu makna, ya, suatu makna tersendiri yaitu jumlah leukosit. Jumlah leukosit, kemudian jumlah absolut dari limfosit. Mana jumlah absolut limfosit yang kita kenal sebagai ALC ini, jumlah limfosit yang berasal dari hasil hitung jenis, ya, misalnya limfositnya 10%. 10%, berarti kita harus mengalihkan dengan jumlah leukosit yang kita dapat yang pertama, ya. Sorry, saya harus pointer dulu biar bisa lihat. Klik kanan. Sudah. Ya, bisa kita lihat di sini. Kalau kita dari hitung jenis kita sudah bisa melihat berapa jumlah relatifnya, maka jumlah absolutnya kita harus mengalihkan ke jumlah leukosit. Ya, misalnya jumlah leukositnya 5.000, sedangkan jumlah limfosit relatifnya 10%, maka 10% dari 5.000 itu sekitar 500. Nah, untuk menginterpretasikan beberapa jumlah absolut limfosit ini, nanti ada tayangan berikut, bahwa kurang dari 1.100 per mikroliter itu sudah menandakan suatu keadaan yang disebut sebagai limfopenia. Ya. Untuk CBC ini kita melihat dari alur ini, ya, bahwa pasien pertama yang kita lihat ada gejala, misalnya ada batuk, ya, kemudian ada pilek seperti gejala flu-like syndrome biasa, kemudian tanpa hipoksia mungkin tidak ada tanda-tanda gejala nafas, sesak nafas, maka biasanya kita lakukan pemeriksaan CBC dan CRP. Ya. Nah, setelah itu baru akan dilihat dari penurunan limfosit. Nah, penurunan limfosit ini kita kenal sebagai limfopenia, di mana angka 1.100 ini
kalau kurang dari angka ini adalah suatu petanda dari penurunan penurunan dari bukan keberhasilan terapi, tapi penurunan dari keadaan pasien tersebut dengan peningkatan CRP. Ya. Dan kemudian tindakan sesudah kita melihat CBC dan melihat limfopenia, kita akan melihat pencitraan, yaitu dengan melihat hasil dari ronsen torak, disertai dengan anjuran untuk melakukan RT-PCR dengan menggunakan swab, ya, yaitu suatu diagnostik yang memerlukan atau berbasis molekuler diagnostik. Nah, untuk limfopenia ini sendiri, ini akan memberikan beberapa makna klinik. Ya. Limfopenia ini merupakan suatu tanda bahwa ya, jika terjadi terus-menerus dari suatu keadaan limfopenia, merupakan suatu prognosis yang buruk. Ya, prognosis yang cukup memperhatikan bagi kita untuk menangani kasus COVID ini. Nah, sedangkan mekanisme dari limfopenia ini sendiri, beberapa penulis bahwa mekanisme dari limfopenia ini adalah suatu penurunan limfosit, artinya virus ini sendiri merusak sitosol dari sel limfosit, ya, di mana limfosit T yang lebih mendominasi pada kerusakan ini. Sehingga akhirnya ya dari proses ini maka sel limfosit ini akan terjadi apoptosis. Nah, mekanisme kedua ya selain mekanisme apoptosis yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa sel limfosit itu mengalami kelelahan fungsional. Nah, telah diteliti kelelahan fungsional dari sel limfosit ini ditandai dengan petanda NKG2A. Ya, ini adalah petanda suatu kelelahan fungsional dari sehingga kedua mekanisme inilah yang menyebabkan limfopenia pada kasus COVID ini. Dan ini pun ada kaitannya dengan beberapa data yang didapatkan dari pediatrik, ya, pasien anak-anak, bahwa sel limfosit pada anak-anak memang belum terjadi kematangan yang secara utuh. Ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan imun yang dimiliki oleh anak-anak itu biasanya belum bertumbuh, sehingga manifestasi beberapa kelainan COVID juga tidak nampak pada anak-anak. Ya. Saya kembali lagi pada materi yang pertama tadi, yaitu materi pertama yaitu CBC dan NLR ya. Nah, NLR di sini tadi sudah saya sebutkan secara umum bahwa NLR ini mudah dilakukan, mudah untuk diterapkan, ya. Kita hanya mengkalkulasi, kemudian petanda NLR ini dapat memfasilitasi ke klinis untuk melihat perkembangan penyakit tersebut. Ya. Nah, kemudian NLR ini tadi dapat dikalkulasi pada beberapa alat, mengkalkulasi sendiri NLR ini. Kemudian untuk NLR ini sendiri dapat mempunyai peran penting dalam hal atau menstratifikasi risiko, ya, risk management yang dilakukan biasanya kita mengelompokkan pasien-pasien ini dengan NLR yang tinggi atau NLR yang belum mencapai cut-off-nya. Nah, sehingga kita tahu ditangani pada beberapa pasien yang diprediksi dengan NLR yang cukup tinggi. Ini juga ada beberapa hasil penelitian bahwa pada pasien dengan pneumonia dengan COVID-19 ini pada usia kurang dari 50 tahun dan pasien yang lebih atau sama dengan 50 tahun dengan berbagai rencana tindakan atau rencana terapi yang diperlukan. Nah, inilah yang mendasari bahwa hasil NLR ini dapat merupakan mempunyai makna tersendiri untuk mengelompokkan pasien atau memprediksi melakukan suatu prognosis terhadap pasien yang dihadapi. Nah, kemudian pada beberapa alat tertentu, yaitu misalnya pada hematologi analyzer, ya,
Parameter LR ini parameter yang dapat dilihat ya, dapat dilihat dari rasio antara neutrofil terhadap rasio dari jumlah neutrofil terhadap limfosit ya. Nah, dari DIFCON ini dapat kita lihat dari scattergramnya untuk membuat rasio dari neutrofil terhadap limfosit ini ya. Nah, sehingga LLR ini yang biasa digunakan untuk pemantauan inflamasi dapat kita lakukan untuk melihat pemantauan dari pasien-pasien COVID yang saat ini sedang banyak yang kita lakukan penanganannya. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan hematologi yang rutin kita kerjakan, sebenarnya ada satu yang menjadi titik perhatian kita, yaitu high fluorescence cell. Ya. Nah, di mana sel-sel yang dapat dibaca dengan menggunakan metode resolusi tinggi, itu dapat mendeteksi sel dengan tingkat kematangan yang masih rendah. Sehingga ekspresi dari DNA dan RNA dari sel ini dapat direpresentatifkan dari yaitu HFC ini. Nah, dari HFC inilah akan menggambarkan beberapa limfosit atipikal atau sel blast. Nah, bagaimana kaitannya dengan COVID ini? Nah, pada keadaan COVID, kita tahu bahwa tadi sudah kita bicarakan bahwa limfosit pada umumnya terjadi penurunan yang dikenal sebagai limfopeni. Nah, sehingga di dalam tubuh kita akan terjadi suatu mekanisme untuk memproduksi sel-sel yang di dalam sirkulasi itu mengalami penurunan. Sehingga sel-sel yang dihasilkan adalah suatu sel yang masih muda. Ya, yang banyak kita lihat di dalam suatu perhitungan yang ini dapat digunakan dengan metode fluoresensi ini, limfosit yang masih muda itu tampaknya sebagai suatu limfosit yang atipikal. Nah, pada beberapa alat hematologi di sini Minray sudah bisa menampakkan bahwa HFC ini dapat dilihat dari scatter. Ya, pertama lihat dari scatter ini, dan yang kedua ya proyeksi dari scatter untuk melihat limfosit atipik kemudian diproyeksikan atau dikonversikan menjadi persen atau absolut. Ya, persentase atau dari persen dari HFC absolut atau HFC yang secara relatif itu juga dapat mempresentasikan seberapa besar limfosit atipik yang dihasilkan sehingga dapat berkaitan dengan keadaan limfopenia pada pasien COVID ini. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi kita bagaimana kita bisa melakukan suatu penelitian untuk kasus-kasus COVID ini yang berkaitan dengan limfosit atipik. Ya. Nah, kemudian parameter lain selain parameter hematologi tentu juga akan selalu mengikuti kasus-kasus COVID ya baik sebagai diagnostik maupun sebagai pemantauan terapi maupun melihat perjalanan penyakit. Beberapa inflamasi seperti C-reaktif protein itu akan meningkat, kemudian LED ya, kemudian prokalsiton juga merupakan parameter atau biomarker dari penanda inflamasi yang dapat membantu di dalam hal pemantauan terapi. Ada juga yang menyebutkan bahwa beberapa kasus COVID mempengaruhi sistem koagulasi, ya, di mana salah satu penandanya adalah suatu D-dimer, ya, D-dimer yang terus-menerus meningkat itu menandakan suatu perburukan dari prognosis pasien COVID ini. Ada satu jurnal lagi yang menyebutkan adanya pengaruh infeksi COVID ini terhadap rantai globin, di mana kita tahu bahwa ini terdapat pada hemoglobin. Ya. Nah, hemoglobin ini kita tahu berfungsi untuk mengikat oksigen.
Sehingga ada beberapa jurnal yang juga menyebutkan bahwa severe acute respiratory ini sebenarnya penyebab utamanya adalah dari ketidakmampuan hemoglobin ini sendiri yang dirusak oleh, sehingga tidak mampu mengikat oksigen, maka akan terjadi beberapa MOF atau multi organ failure yang dapat terjadi, ya, kemungkinan yang dapat terjadi pada COVID ini. Namun beberapa penelitian mengenai rantai globin ini masih terus diteliti, sehingga kita akan mungkin mendapatkan hasilnya dalam beberapa waktu yang akan datang. Sebagai resume dari bahan yang saya sharingkan hari ini, bahwa pada pandemi COVID ini merupakan sebuah masalah yang global. Kita tahu bahwa semua aspek saat ini memang terdampak pandemi COVID ini, ya, sehingga jumlah COVID ini merupakan suatu tantangan bagi setiap aspek atau institusi. Dalam hal ini di institusi kesehatan, terutama kita di bidang diagnostik, merupakan tantangan untuk penanganan lebih baik terhadap COVID ini. Ya. Kita sebagai tenaga medis, terutama di bidang laboratorium, memang saat ini kita ditantang untuk memberikan yang terbaik, ya, terutama dalam hal penyajian suatu mutu dari hasil laboratorium untuk kesembuhan pasien COVID ini. Ya. Kemudian penapisan secara laboratorium kita dapat melakukan dengan melakukan complete blood count, ya, dengan melihat jumlah leukosit dan jumlah limfosit dari hasil diff count. Kemudian ada neutrophil to lymphocyte ratio dan HFC. Kemudian peran laboratorium yang lain, yaitu beberapa untuk inflamasi, fungsi koagulasi, dan rantai globin yang terdapat pada hemoglobin. Dan ini merupakan tantangan bagaimana kita dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh COVID terhadap beberapa parameter laboratorium. Akhir kata, dari bahan yang saya sharingkan hari ini, dengan cara kita berdiam di rumah, ya, mari kita bersama-sama menjadi garda terdepan, ya. Jadi semua yang kita ada di rumah itu merupakan garda terdepan untuk penyebaran dari COVID ini. Ya. Beberapa leaflet yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan di sini juga mudah-mudahan dapat membantu kita supaya kita dapat berdiam dengan lebih produktif, ya, untuk melakukan hal-hal yang positif. Here we go now.